Sudah jadi takdir negeri ini dikaruniai keindahan alam yang luar biasa serta kekayaan hayati berupa berbagai jenis flora dan fauna yang hanya hidup di Indonesia. Di Sumatera misalnya, ada jenis fauna yakni harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae yang habitat aslinya memang hanya ada di Pulau Sumatera. Saat endemik Sumatera ini oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN digolongkan sebagai hewan yang sangat terancam punah atau critically endangered. Tingkat kepunahan harimau Sumatera masuk dalam daftar Appendix 1. Artinya, hewan ini baik dalam kondisi hidup atau mati serta bagian-bagian tubuhnya dilarang untuk diperjualbelikan secara komersial di seluruh dunia. Masuk dalam daftar Appendix 1 juga berarti konservasi atau upaya perlindungan dan pelestarian harimau Sumatera bukan hanya menjadi tugas pemerintah Indonesia, namun juga sudah menjadi kewajiban dunia. Keberadaan sang raja hutan di habitat aslinya di hutan-hutan Sumatera terus menyusut. Data terbaru pada tahun 2019 yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, populasi dari Panthera tigris sumatrae ini tinggal tersisa 603 ekor. Dari populasi sebanyak itu, sekitar 50%-nya berada di luar habitat aslinya. Jadi, harimau Sumatera yang ada di habitat aslinya sebagai kawasan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung hanya sekitar 300 ekor saja yang tersebar dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Lampung. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA juga mencatat di hutan-hutan yang berada di kawasan Provinsi Jambi terdapat sekitar 100 ekor harimau Sumatera dan di Sumatera Selatan terdata ada sekitar 17 ekor. Kawasan habitat asli harimau Sumatera yang kian menyusut membuat konflik antara harimau dan manusia akan sering terjadi. Banyak diberitakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan diserang oleh harimau hingga tewas. Sementara harimau yang mati karena diburu juga makin banyak. Di sepanjang tahun 2020 misalnya, ditemukan tidak kurang dari 700 jerat harimau yang ditemukan di kawasan konservasi. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan pada 2019 menarik untuk dicermati. Konflik antara manusia dan satwa ini sering terjadi ketika manusia masuk ke dalam habitat satwa liar tersebut. Serangan satwa liar itu bisa dari harimau, buaya muara, babi hutan, beruang madu, dan gajah. Pola penyerangan harimau terhadap manusia ini sebenarnya memiliki pola yang sama. Layaknya hewan liar, harimau hanya punya naluri untuk mempertahankan diri. Rata-rata korban yang tewas sedang berada di wilayah kawasan hutan lindung atau tempat-tempat khusus yang berada dalam habitat harimau. Biasanya hewan tersebut menyerang karena merasa terusik dengan hadirnya manusia. Sehingga sebenarnya bukan satwa liar atau harimau yang menyerang, tapi manusia yang masuk mengganggu habitat mereka. Seperti diketahui, aktivitas manusia di habitat asli harimau makin intensif. Penebangan pohon atau illegal logging, kebakaran hutan yang disengaja, perburuan, dan pembukaan lahan baru dan area pemukiman. Semua aktivitas ini membuat satwa liar ini terancam akan kehadiran manusia. Konflik pun tidak terhindarkan. Perlu kerjasama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan juga lembaga konservasi internasional agar keberadaan harimau Sumatera dapat terus terjaga dan lestari. Apa yang terjadi dengan harimau Jawa dan harimau Bali jangan sampai terulang. Keberadaannya kini tinggal cerita karena telah dinyatakan punah.